Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Malika Sandi, NPM 2215061123 dari kelas PSTIC. Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai PDM dan CDM eh, untuk tugas akhir dari praktikum Sistem Basis Data, judul 2. Nah, di CDM ini, di CDM dan PDM ini, saya mengambil berdasarkan jurnal, dan judul jurnal yang saya ambil itu mengenai sistem pembelian atau sistem pembelian dan penjualan kapal laut berbasis online. Nah, adapun di CDM ini terdapat 5 entitas. Ini dapat dilihat ya. Ini adalah tabel CDM yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini terdapat 5 entitas. Yang pertama itu ada admin, kemudian pengguna, transaksi, tiket, dan jadwal. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan masing-masing atribut dari entitas-entitas yang ada. Yang pertama itu pada entitas admin, ada atribut ID admin, di mana ID admin ini dia sebagai primary key dan tipe datanya adalah variabel karakter atau varchar dengan nilainya itu sepanjang 15. Nah, kemudian ada atribut nama dan password. Nah, keduanya menggunakan varchar juga, variabel karakter. Tetapi untuk nama, di sini saya gunakan nilai sepanjang 50 dan passwordnya saya gunakan nilai itu sepanjang 25. Kemudian di sini untuk eh, entitas jadwal itu terdapat ID jadwal. Jadi atribut ID jadwal ini dia berfungsi sebagai primary key untuk entitas jadwal dengan menggunakan tipe data variabel karakter dan nilainya itu sepanjang atau senilai 15. Kemudian di sini ada atribut waktu. Di sini menggunakan jadwalnya tentu saja time ya. Nah, kemudian tujuan. Di sini saya menggunakan variabel karakter. Itu nilainya sepanjang 50 dan tanggal menggunakan tipe data date. Kemudian di sini terdapat entitas pengguna, di mana pada pengguna ini terdapat atribut ID pengguna yang sebagai primary key untuk entitas pengguna, dan tipe datanya adalah variabel karakter, nilainya adalah 15, kemudian ada nama lengkap, dia varcharnya, dia tipe datanya varchar, dan nilainya itu 50. Kemudian ada nomor KTP menggunakan integer. Terus ada atribut nomor telepon juga menggunakan integer. Kemudian atribut alamat itu menggunakan varchar atau variabel karakter dengan nilainya itu sebanyak atau sepanjang 80. Nah, kemudian di sini eh, entitas transaksi. Nah, di sini dapat dilihat atributnya hampir sama seperti yang lain. Dia mempunyai satu primary key yaitu ID transaksi, tipe datanya varchar, nilainya sebanyak 15 atau sepanjang 15. Nah, di sini pada transaksi itu terdapat dapat ID tiket. Nah, ID tiket ini dia sebagai fore- foreign key-nya, foreign key-nya sebagai turunan. Dia adalah turunan dari eh, primary key entitas tiket. Nah, yang ini. Ini dia turunan. Kemudian tipe datanya varchar, nilainya itu 15, kemudian total harga dengan tipe datanya integer, metode pembayarannya dia menggunakan variabel karakter, itu nilainya 25. Nah, kemudian di sini ada entitas tiket. Nih, entitas tiket ini dia primary key, primary key-nya ID tiket yang merupakan tadi diturunin ke eh, transaksi, entitas transaksi, kemudian ada ID jadwal yang merupakan turunan dari entitas jadwal ya. Nah, bentar. Oke. Nah, dia sebenarnya di sini sebagai foreign key-nya dengan variabel karakter itu sebagai tipe datanya, dan terdapat atribut jumlah tiket, jenis tiket, harga, tipe datanya integer, variabel variabel karakter dan integer. Oke.
Nah, itu tadi penjelasan mengenai entitas serta atribut yang digunakan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan relasi-relasi antara entitas yang ada. Yang pertama ini ada relasi antara admin dan pengguna, di mana relasinya yaitu mendata. Kita lihat di sini. Nah, di sini nama relasinya adalah mendata. Untuk kardinalitasnya ini adalah one to many, di mana dia setiap admin harus mempunyai satu atau lebih atau banyak pengguna. Kemudian setiap pengguna itu harus harus mempunyai satu dan hanya satu admin. Oke, di sini eh, untuk admin dan admin ke pengguna itu mandatori dan pengguna ke admin itu mandatori. Nah, di sini kemudian relasi antara admin ke jadwal. Di sini ya kita lihat nama relasinya itu mengatur. Jadi admin mengatur jadwal dengan kardinalitasnya one to many, di mana setiap admin itu harus mempunyai satu atau banyak jadwal dan setiap jadwal itu mungkin mempunyai eh, atau harus itu dia punya satu admin. Nah, kemudian di sini untuk admin ke jadwal itu adalah mandatory. Nah, lalu di sini relasi antara pengguna ke jadwal. Di sini nama relasinya itu melihat, kardinalitasnya many to many. Oke, kemudian pengguna juga berelasi dengan transaksi dengan nama relasinya itu melakukan dan kardinalitasnya itu one to many. Nah, di sini entitas pengguna berelasi dengan entitas tiket, di mana relasinya itu adalah memesan dan kardinalitasnya itu adalah one to many. Oke. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tabel CDM ya. Nah, sekarang selanjutnya kita di sini akan mengenerate dari CDM ke PDM. Caranya itu di sini kita klik tools, kemudian kita pilih saja gener nah ini generate ke physical data model atau PDM ya. Oke. Nah, sini dapat kita lihat, wah, dapatnya nggak ke share screen. Nah, di sini udah ya. Nah, di sini kita pilih ini generate ke physical data model yang baru. Oke. Di sini namanya kita ubah ya. Namanya jadi TA SBD. Dah, lagi. SBD 2. Dah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini dia CDM-nya udah berhasil kita ubah jadi PDM. Nah, di sini ada yang berubah ya. Jadi, mau menjelaskan sedikit mengenai CDM dan PDM berdasarkan hasil yang sudah ada, bahwa CDM itu lebih menjelaskan konsep antara tabel-tabel yang sudah kita buat. Jadi dia hanya menjelaskan informasi dari apa yang kita buat. Nah, sedangkan untuk CDM, untuk PDM itu dia lebih kompleks, dia lebih menjelaskan untuk relasi-relasinya karena nantinya ini akan diubah menjadi database. Nah, sini kita lihat eh, orange key-nya sudah teratur ya. Kemudian untuk relasinya ini lebih detail. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan mengenerate PDM menjadi database SQL. Nah, di sini caranya kita klik database, kemudian kita mengenerate ke database. Oke. Nah, di sini terdapat direktori di mana tempat kita akan menyimpan file.
Di sini saya akan menyimpan filenya hmm, ke, ya, sebentar, ke percobaan 2 di folder praktikum sistem basis data. Oke, nah sudah. Kemudian di sini ada file atau nama dari file yang mau kita gunakan. Di sini saya akan merubah sama ya, TASBD kedua. Nah, ini kita menggunakan titik SQL agar formatnya yang nanti terubah menjadi database SQL. Nah, kemudian kita klik OK. Oke. Nah, di sini kita klik. Oke. Nah, baik. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kita berhasil merubah atau mengenerate dari PDM menjadi database SQL. Nah, di sini ada banyak data-data dari tabel, dari entitas dan atribut serta relasi yang sudah kita buat. Di sini sudah berubah menjadi database. Nah, ini ada tabel admin yang tadi, kemudian jadwal. Oke, sini kita sudah berhasil ya merubah dari CDM, mengenerate dari CDM ke PDM. Lalu dari PDM kita generate lagi menjadi database SQL. Oke, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.